Presiden Joko Widodo memberikan instruksi untuk Provinsi Jawa Timur agar segera mengendalikan penyebaran COVID-19. Terkait hal tersebut, para pemangku kebijakan menggelar rapat evaluasi mencari solusi guna menekan angka penyebaran COVID-19. Senin malam rapat evaluasi pembahasan penanganan COVID-19 di Jawa Timur yang dihadiri Gubernur dan Kapolda Jatim serta Pangdam 5 Brawijaya Surabaya menghasilkan 4 alternatif solusi menekan penyebaran COVID-19. 4 hal tersebut diantaranya menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan berdasar epidemiologi, peningkatan kesadaran masyarakat, meneruskan PSBB, merumuskan pembatasan wilayah berbasis kelurahan atau kecamatan, serta menerapkan PSBB di kelurahan atau kecamatan selama 14 hari penuh. Segala sesuatunya kita harus persiapkan. Saya melemparkan model sambil kita melakukan kajian secara saintifik berdasarkan data dan masukan dari para pakar. Pakar apa? Pakar epidemiologi, pakar ekonomi, ya tak? Nah itu. Hingga kini pemerintah terus berupaya menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, namun penyebaran masih terus bertambah. Bahkan kasus COVID-19 di Jawa Timur mencapai 14.568 kasus dan tertinggi di Indonesia. Daerah paling terdampak masih didominasi Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Kita akan bertanya langsung kepada Ketua Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Joni Wahyu Hadi. Selamat siang, Dr. Joni. Selamat siang, Mbak Dita. Baik, Dok, apa sebenarnya yang masih sulit dikendalikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga angka corona ini masih terus tinggi? Iya, jadi begini, setelah PSBB beberapa waktu lalu, kemudian kita semuanya dari Forkopimda dan seluruh stakeholder yang terlibat, dipimpin langsung oleh Bu Gubernur, kita melakukan serangkaian evaluasi. Kita fokuskan terutama pada daerah-daerah yang tinggi case-nya, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, yang merupakan 82,1% dari seluruh masalah di Jawa Timur. Kita ketemu langsung, dipimpin oleh Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, bahkan tadi malam dipimpin langsung oleh Bu Gubernur, untuk melakukan evaluasi kemudian menentukan strategi bagaimana mengendalikan COVID ini. Suatu hal yang sangat menarik dari kesimpulan evaluasi itu, kita arahkan pada on the spot evaluation, kalau boleh saya beri nama. Jadi para Kapolres, para Dandim oleh Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam diberikan tugas untuk memonitor. Jadi by name, by address di masyarakat, ya, di masyarakatnya, daerah masing-masing, melibatkan Kapolsek, Kapolres, dan Koramil, Babinsa, dan seluruh yang terlibat di sana, termasuk Satpol PP, untuk memapping siapa-siapa yang positif, kemudian dilakukan isolasi, kemudian dimonitor. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau misalkan satu daerah itu, jadi utamanya itu adalah untuk memonitor pergerakan, ya, aktivitas dari yang membawa virus. Pembawa virus kan manusia, bisa OTG, bisa PDP, ya, bisa confirm. Itu dimonitor terus, ya. Dilakukan isolasi yang masif, kemudian dilakukan monitoring. Jadi akan dilakukan, dan ini sedang proses perjalanannya dilakukan, dengan monitor yang ketat, pergerakannya bagaimana, kontaknya siapa, apa bantuan yang bisa diberikan oleh masyarakat dan pemerintah pada mereka. Nah, moga-moga dengan demikian maka transmission ke masyarakat yang lain itu bisa terkendalikan. Baik. Dengan berkonsentrasi pada Surabaya Raya ini, moga-moga bisa dikendalikan Jawa Timur. Oke, Dr. Joni, dari 4 solusi yang direncanakan, mana solusi yang memungkinkan untuk diterapkan? Ya, tergantung dari progresnya. Jadi kan ada 2 kriteria yang ditetapkan itu. Jadi ide dari Bapak Kapolda yang disupport Bapak Pangdam, di Bu Gubernur juga sudah diberikan laporan, dan beliau kemarin bertiga memimpin rapat.
Dari 4 opsi yang disampaikan kemarin tergantung dari capaian parameter epidemiologis dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi ini suatu ide yang luar biasa. Ini ide dari Bapak Kapolda ini luar biasa. Jadi 4 alternatif itu tergantung dari capaian yang kita capai, apakah secara epidemiologis bisa diterima. Katakanlah yang gampang saja, yaitu tentang attack rate, tentang transmission rate. Ya. Kalau transmission rate-nya bisa kendalikan menjadi 1 atau kurang, berarti itu secara epidemiologis tercapai. Dengan attack rate yang kurang dari 1, yakin nanti penyebarannya akan bisa dikendalikan. Ya, salah satu contoh. Kemudian parameter yang lain adalah kesembuhan dan kematian. Jadi kesembuhan di Jawa Timur kan makin lama makin naik. Ya. Khususnya di Surabaya juga makin lama makin naik. Ada daerah-daerah tertentu yang sedang kita evaluasi kesembuhannya. Pak Joni. Nah, kenaikan kesembuhan ini penting, penting. Ya. Bagaimana dengan tes Kemudian massal? juga Saat ini kan Jawa Timur evaluasi dinilai tes kematian massalnya juga masih rendah, Pak. Apanya? Untuk pemeriksaan tes massal kepada masyarakat, Apa? apakah akan ditambahkan mengingat pemerintah Provinsi Jawa Timur masih rendah dalam melakukan tes massal? Jadi begini, tes massal itu adalah guna untuk screening. Jadi WHO sendiri mengatakan ya perubahan dari kriteria sembuh itu tidak selalu bahwa dia harus negatif. Ini satu statement yang penting. Kalau secara klinis baik dan kita bisa melakukan evaluasi, itu bisa menjadi patokan bahwa dia sembuh. Nah, yang penting adalah kesembuhan sebetulnya. Jadi karena virus ini virus RNA mudah mutasi dan kita lihat di masyarakat gejala-gejala klinis yang ringan dan sedang ini makin banyak. Jadi rasa-rasanya ini sudah mengarah ke arah endemis. Ya, endemis itu penyakit yang selalu ada setiap saat. Seperti flu itu selalu ada. Typhoid itu orang kalau diperiksa semuanya itu ada, antibodi terhadap typhoid itu ada. Tetapi kita tidak sakit tipes ya. Nah, ini kelihatannya sudah mulai mengarah ke sana. Moga-moga saja virulensi dari virus ini makin lama makin turun sehingga yang berat, yang kritis makin lama makin menurun. Kalau kita lihat kematian juga makin lama makin landai, walaupun ini masih menjadi masalah di Jawa Timur karena masih 7 lebih, artinya masih di atas rata-rata nasional. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengontrol ini, jadi meningkatkan kesembuhan, mengurangi kematian, melakukan isolasi, melakukan tracking yang betul sehingga kemana orang yang positivity pergi, kemana kontak kontak tracingnya harus kita evaluasi. Ya, moga-moga ke depan bisa lebih baik. Baik, kita juga berharap seperti itu. Terima kasih Dr. Joni atas informasi dan waktunya bergabung di iNews Siang.